Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar laboratorium simulasi komputer. Sebelumnya, perkenalkan saya Alvin Chandra Kumbaradana dengan NPM 2103201026 sesi Senin 2 dari kelompok 47 yang akan mempresentasikan hasil tugas besar dengan judul simulasi fleksim untuk optimasi sistem antrian poli umum rawat jalan Rumah Sakit X. Kita langsung saja ke latar belakang. Kualitas layanan di rumah sakit dapat mencakup berbagai aspek seperti layanan antrian, layanan dokter dan konsultasi, layanan kebersihan, layanan kesediaan obat dan alat kesehatan. Layanan antrian merupakan salah satu layanan yang menjadi perhatian pasien. Oleh sebab itu, kualitas layanan terhadap sistem antrian di rumah sakit menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti. Simulasi pada penelitian ini dilakukan terhadap sistem antrian pasien pada layanan dokter umum di poli umum rawat jalan. Hasil simulasi diharapkan dapat membantu pihak manajemen rumah sakit dalam mengetahui tingkat performance karyawan dan dokter di rumah sakit. Selain itu, diharapkan dapat membantu pihak manajemen untuk mengambil strategi yang tepat dalam melakukan penambahan karyawan atau dokter yang sesuai dengan kondisi yang ada di rumah sakit. Pada penelitian ini, simulasi dilakukan khusus pada sistem antrian dokter poli umum rawat jalan. Pada penelitian ini dinyatakan bahwa semua pasien yang datang melakukan layanan mulai dari registrasi hingga pengambilan obat ke apotek RSX. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana cara simulasi dilakukan terhadap sistem antrian pasien pada layanan dokter umum di poli umum agar dapat membantu pihak manajemen rumah sakit dalam mengetahui tingkat performance karyawan dan dokter di rumah sakit X. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jumlah optimum pasien yang dapat dilayani oleh dokter umum di antrian poli umum. Kemudian yang kedua, lamanya waktu tunggu yang harus dilalui pasien pada antrian rawat jalan di RSX berdasarkan software Flexim. Kemudian yang ketiga, mengetahui model sistem antrian yang ada di poli umum rawat jalan. Adapun tujuan dari manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat memahami penggunaan Flexim dengan baik dan benar, dapat menyelesaikan permasalahan sistem antrian di sebuah poli umum rawat jalan. Kemudian dapat membuat model layout sistem antrian poli umum rawat jalan. Dan kita masuk ke metodologi penelitian, di mana pembagian data dilakukan di poli umum rawat jalan. Pengamatan dilakukan pada tanggal 24 April 2023 hingga 29 April 2023. Mulai pada pukul 2 siang di tanggal 24 dan sampai dengan 4 sore di tanggal 29. Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari jurnal simulasi fleksim untuk optimasi sistem antrian poli umum rawat jalan rumah sakit. Kemudian di sini terdapat data waktu pengamatan, terdapat 6 data. Yang pertama, tunggu registrasi, ruang tunggu 1, dokter umum, ruang tunggu, kemudian obat dan kasir. Di mana waktu layanan rata-ratanya eh, per menit ya. Nah, kemudian di sini ada model simulasi sistem antrian, di mana akan saya jelaskan lebih jelasnya di software. Ini yang pertama ini adalah source. Source ini melambangkan sebuah pasien, kemudian masuk ke administrasi, dan lanjut ke ruang tunggu, dokter umum, kemudian ke antrian obat dan kasir. Kemudian pasien keluar dari sistem antrian, di mana di administrasi ini saya memakai maksimum kontennya 5, kemudian proses time-nya kita ambil data yang sudah kita olah,
Seperti itu, sama seperti dokter umum, maksimum konten 5, untuk datanya sudah kita olah, kemudian obat dan kasir 1, 2 sama, maksimum kontennya 5. Untuk proses time juga sama, sudah kita olah. Dan untuk red tidak ada apa-apa. Nah, kemudian untuk mencoba run softwarenya, kita coba klik di sini untuk mengubah display modenya. Display mode kita klik yang date and time, kemudian stop time, kemudian kita ubah mulai dari jam 8, kita berhentinya di jam 5, seperti itu. Kemudian kita run. Nah, prosesnya ini akan berhenti di jam 5, seperti ini. Nah, kemudian untuk melihat hasil outputnya, output summary report dan state report, kita klik report and statistic di sini di atas. Kemudian kita generate report. Ketika kita klik, kemudian langsung diarahkan ke Excel. Nah, di mana di sini terdapat data yang sudah keluar dari sistem. Untuk lebih jelasnya, saya jelaskan di PPT. Kemudian untuk melihat di state reportnya, state report di sini, kemudian ke generate report, langsung diarahkan ke Excel. Nah, seperti ini. Mungkin cukup itu penjelasan softwarenya. Kemudian kita lanjut ke PPT. Ini. Nah, di mana pada tabel summary report terlihat output dari sistem Flexim yaitu summary report. State input menyatakan jumlah pasien yang masuk ke suatu sistem antrian. State output menyatakan jumlah pasien yang berhasil dilayani. State content menyatakan jumlah pasien yang tidak dapat dilayani. Pada administrasi terdapat 215 pasien yang masuk dan berhasil dilayani sebanyak 210. Sedangkan terdapat 5 pasien yang tidak bisa dilayani. Kemudian pada dokter umum terdapat 170 pasien yang masuk dan berhasil melayani sebanyak 165, sedangkan terdapat 5 pasien yang tidak dapat dilayani. Kemudian pada obat dan kasir terdapat 165 pasien yang masuk dan berhasil melayani sebanyak 161, sedangkan terdapat 4 pasien yang tidak bisa dilayani, sehingga terdapat 161 pasien yang berhasil dilayani. Kemudian untuk state report, pada tabel di atas terdapat output dari sistem Flexim yaitu state report. Idle menyatakan presentasi suatu sistem tidak beroperasi atau diam. Processing merupakan presentasi suatu sistem beroperasi. Administrasi memiliki performansi processing sebesar 99,8%. Kemudian dan idle sebesar 0,11%. Dokter umum memiliki performansi processing sebesar 97,45% dan idle sebesar 2,55%. Obat dan kasir memiliki performansi processing sebesar 75,47% dan idle sebesar 24,53%. Di sini terdapat analisa output. Hasil output dari model proses sistem antrian adalah state report dan summary report. Hasil output dari aktivitas antrian pada poli umum rawat jalan terjadi selama 32.400 detik atau 9 jam kerja dalam satu hari. Pasien yang masuk ke dalam sistem sebanyak 215 antrian. Selama aktivitas berlangsung terdapat penumpukan antrian atau bottleneck pada ruang tunggu sehingga pasien yang berhasil masuk dalam sistem sebanyak 161.
Bottleneck terjadi di ruang tunggu diakibatkan oleh durasi administrasi cenderung lebih lama dan kemampuan pada sistem administrasi lebih rendah. Penumpukan antrian terjadi secara terus-menerus dapat menyebabkan sistem antrian yang tidak stabil. Aktivitas-aktivitas yang terjadi selama proses antrian di poli umum rawat jalan juga menghasilkan nilai performansi pada suatu sistem antrian. IDIL menyatakan presentasi suatu sistem antrian tidak beroperasi. Processing merupakan presentase suatu sistem beroperasi. Sistem antrian yang memiliki performansi processing tertinggi, yaitu administrasi dengan nilai 99,8%, sedangkan sistem antrian yang memiliki performansi terendah, yaitu pada obat dan kasir sebesar 75,4%, dan idilnya sebesar 24,5%. Tingginya nilai processing suatu sistem menyebabkan rendahnya nilai idle suatu sistem. Begitupun sebaliknya, rendahnya nilai processing suatu sistem dapat menyebabkan tingginya nilai idle suatu antrian. Adapun kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Jumlah optimum pasien yang dapat dilayani dalam satu hari adalah 161 pasien dengan kondisi 54 pasien yang tidak dapat terlayani. Oleh sebab itu, dinyatakan bahwa 215 pasien yang masuk dalam sistem antrian poli umum rawat jalan. Sistem antrian yang terjadi adalah pasien masuk dalam sistem antrian diawali di bagian registrasi, ruang tunggu, dokter, dilayani dokter umum, apotik, ruang tunggu, menerima obat, dan meninggalkan sistem antrian. Adapun saran yang dapat diberikan pada laporan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebaiknya lebih teliti dalam memasukkan nilai setup time dan processing pada setiap sistem karena akan mempengaruhi output yang akan dihasilkan. Kemudian yang kedua, sebaiknya dapat meninjau kembali layout sistem antrian agar dapat menghindari penumpukan pada sistem antrian. Yang ketiga, sebaiknya mencoba lebih banyak lagi iterasi agar mengetahui tata letak mana yang paling optimal. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.